Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi, bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti ini. Dituliskan sebagai AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A, B, dan C-nya itu adalah bilangan bulat, dan A itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi A-nya nggak boleh 0 di sini. Kalau A-nya 0, nanti kan tinggal BX plus C aja. Nah, kalau BX plus C berarti itu adalah persamaan linear, bukan persamaan kuadrat. Nah, di sini saya ada contoh beberapa persamaan kuadrat ya, ada 4 ya di sini. Dari yang pertama, ini bentuknya adalah X kuadrat kurang 6X kurang 7 sama dengan 0. Nah, di sini X kuadratnya itu nggak ada angkanya depannya. Kalau nggak ada angkanya kayak gini, berarti A-nya sama dengan 1. Dan di tengah-tengah ini, temannya si X itu adalah B ya, berarti B-nya di sini adalah minus 6. Oke, dan terakhir C-nya adalah minus 7. Oke, untuk yang kedua, di sini jelas A-nya sama dengan 2. Kemudian B-nya adalah minus 5 dan C-nya adalah minus 7. Nah, untuk bentuk yang ketiga, bentuk yang C, karena di sini ada tanda negatif dan gak ada angkanya, berarti A-nya sama dengan minus 1. Gitu ya. Terus yang ada X-nya nih, kayak di sini kan nih BX. Yang ada X-nya nggak ada ya, otomatis B-nya nggak ada. Kalau nggak ada, berarti B sama dengan 0. Nah, yang terakhir di sini konstanta nih. Ya, jadi dia itu sebagai C. C-nya adalah 4. Untuk bentuk yang keempat, ini berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya adalah minus 9, karena di sini min 9X kan. Nah, yang terakhir, angka belakangnya si konstantanya ini nggak ada. Berarti C-nya sama dengan 0. Oke, balik lagi ke judulnya, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Sebenarnya akar-akar persamaan kuadrat itu apa sih? Jadi, setiap persamaan kuadrat itu memiliki yang namanya akar-akar. Karena dia pangkatnya 2 atau kuadrat, itu akar-akarnya ada 2, yaitu X1 dan X2. Akar-akar ini sebenarnya tuh nilai X yang kalau disubstitusi atau dimasukkan nilainya ke persamaan kuadratnya, itu nanti hasilnya sama dengan 0. Nah, nantinya ada 3 metode atau 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, bisa menggunakan rumus ABC, rumusnya seperti ini. Yang kedua, itu metode faktorisasi aljabar. Dan yang ketiga adalah kuadrat sempurna. Oke, kita ke contoh soal yang pertama, menentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 6X kurang 7 sama dengan 0. Tadi sudah dimention kalau A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 6, dan C-nya sama dengan minus 7 ya. Oke, langsung kita coba ke metode yang pertama, yaitu rumus ABC. Rumusnya kayak gini kan, saya tulis ulang, lalu dimasukkan aja angkanya. Yang pertama ada B-nya itu minus 6, tapi di sini dari rumusnya itu ada minus B, berarti min 6 kayak gini. Lalu plus minus akar dari B kuadrat ya, berarti minus 6 kuadrat dikurang 4 kali A, A-nya 1, lalu dikali C, C-nya adalah minus 7, berarti dikali minus 7 di sini per 2A, berarti 2 kali 1. Jadinya X12 sama dengan ini min ketemu min jadi plus ya, 6, lalu plus minus akar minus 6 kuadrat itu 36, lalu di sini min kali min jadi plus ya, ditambah 4 kali 1 4, 4 kali 7 itu 28, lalu per 2. Nah, ini tinggal ditambah aja. Ini sudah saya tambah, 36 ditambah 28 adalah 64, dan akar dari 64 adalah 8. Sehingga untuk nilai X1-nya itu sama dengan 6 ditambah 8 per 2, berarti 14 dibagi 2, yaitu 7. Dan nilai X2-nya adalah 6 dikurang 8 per 2. 6 dikurang 8 itu minus 2. Minus 2 dibagi 2 berarti minus 1. Jadi nilai X-nya yang memenuhi adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 7. Nah, nilai X ini yang kalau disubstitusi ke persamaan kuadratnya, itu nanti hasilnya pasti sama dengan 0. Kalau nggak percaya, boleh coba sendiri ya.
Metode selanjutnya yaitu faktorisasi. Faktorisasi itu secara umum bentuknya seperti ini. X min P dalam kurung gitu ya dikali dengan X min Q sama dengan 0. Misalnya saya yang pertama di sini punya bentuk X ditambah 3 lalu dikali X dikurang 5. Kayak gini, sama dengan 0. Nah, berarti untuk akar-akar persamaannya itu adalah yang pertama di sini X plus 3 sama dengan 0 dari yang di sini ya. Lalu plus 3 ini pindah ke kanan jadi min 3, maka X sama dengan minus 3. Dan yang sebelah kanan ini satunya lagi adalah X dikurang 5 sama dengan 0, maka X sama dengan ini minus 5-nya pindah ke kanan jadi X sama dengan 5. Berarti penyelesaiannya atau nilai X-nya adalah X sama dengan min 3 atau X sama dengan 5. Nah, kalau tadi kan masih mudah nih, jadi langsung bentuknya bisa diselesaikan. Kalau ketemu soalnya kayak gini, misalnya X kuadrat kurang 6X kurang 7 sama dengan 0, berarti ini nih bentuk persamaan kuadratnya harus diubah dulu jadi bentuk kayak gini. Nah, cara merubahnya, kayak di sini C-nya adalah minus 7, gitu ya, dan B-nya adalah minus 6. Nah, kamu cari dua bilangan yang kalau dikali, anggaplah dua bilangan itu adalah P dan Q sesuai yang tadi ya. P dikali Q itu hasilnya harus minus 7. Sedangkan kalau ditambah, P ditambah Q hasilnya harus minus 6 sesuai yang ini. Nah, berarti didapat yaitu minus 7 dikali 1. Ya kan, minus 7 dikali 1 tuh adalah minus 7. Dan minus 7 ditambah 1 hasilnya adalah min 6. Berarti dari sini P-nya adalah min 7 dan Q-nya adalah plus 1. Itu sehingga dari sini berubah faktorisasinya itu menjadi X kurang 7 lalu dikali X tambah 1. Gitu, sama dengan 0. Tadi ini tuh dapat dari mana? Sesuai P dan Q yang udah kita dapat tadi. Kalau udah, ini baru bisa dilanjutin, yaitu X dikurang 7 sama dengan 0, lalu pindah nih minus 7-nya ke kanan, maka X sama dengan 7. Nah, yang satu lagi, X tambah 1 sama dengan 0, plus 1-nya pindah ke kanan, berarti X sama dengan min 1. Gitu ya, sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 7. Oke, ada contoh soal yang kedua. Kalau kayak gini, ini A-nya ada angkanya ya, alias A-nya 2. Kalau tadi kan A-nya 1 nih. Ini harus dikalikan dulu ke belakang. 2 dikali minus 7 adalah minus 14, ya kan? Berarti kamu cari dua bilangan yang kalau dikali, P dikali Q hasilnya harus minus 14, sesuai yang ini. Tapi kalau ditambah, P ditambah Q hasilnya harus minus 5, sesuai dengan si B-nya. Setelah ditentukan, diperoleh nilai minus 7 dikali 2, hasilnya min 14 kan. Dan minus 7 ditambah 2, hasilnya minus 5. Oke, berarti faktorisasinya sekarang begini. X kurang 7 per 2. Kenapa per 2 di sini? Karena A-nya 2. Kalau A-nya 3, berarti di sininya per 3. Lanjut ya. Lalu satu lagi, X plus 2, ini juga harus per 2. Sama dengan 0. Oke, kalau udah, ini bentuk faktorisasinya masih salah sebenarnya ya. Gitu, nah yang benar tuh bentuk faktorisasinya gimana? Ini 2-nya harus ke depan, karena 7 nggak bisa dibagi 2 kan. Ya, jadinya desimal gitu. Ini 2-nya ke depan, berarti jadilah 2X dikurang 7, lalu dikali X tambah, nah ini bisa dibagi kan? 2 bagi 2, yaitu 1, sama dengan 0. Berarti yang pertama adalah 2X kurang 7 sama dengan 0, maka 2X sama dengan 7 gitu kan, pindah ya. Jadi X-nya sama dengan 7 per 2. Atau sebenarnya langsung dari sini nih, juga nggak apa-apa. Oke, nah yang kedua itu X tambah 1 sama dengan 0 gitu kan. Plus 1-nya pindah ke kanan, berarti X sama dengan minus 1. Oke, sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 7 per 2. Contoh soal yang ketiga, di sini ada minus X kuadrat tambah 4 sama dengan 0, berarti di sini B-nya nggak ada ya. Oke, nah saya kasih contoh dulu bentuk yang lainnya. Ini tuh mirip dengan X kuadrat min 9 sama dengan 0. Kayak gini. Ini biasanya kembar nih angkanya.
9 itu 3 kali 3 kan. Ya, jadi di sini langsung X plus 3 sama X min 3. Kenapa begitu? Karena 3 dikali min 3 hasilnya min 9 kan. Jadi biasanya langsung aja di akar 9 tuh berapa? 3. Oh ya udah, plus 3 sama min 3. Tapi dengan catatan di sini tuh tandanya minus ya, dan di sini plus. Nah, kalau bentuknya kayak gini, minusnya di depan ini di kuadrat, di si X kuadrat ya, sedangkan 4-nya plus, ini boleh semuanya dikali min 1 dulu. Ya, berarti di sini jadi X kuadrat, jadi positif kan. Lalu 4 dikali min 1 itu adalah minus 4, sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, boleh diubah bentuknya. Akar 4 tuh berapa? 2 ya. Berarti faktorisasinya adalah X plus 2 dikali X kurang 2, sama dengan 0. Kalau udah kayak gini, sama seperti proses sebelumnya. X plus 2 sama dengan 0 gitu ya. Plus 2-nya pindah ke kanan, berarti X sama dengan minus 2. Yang satu lagi, X kurang 2 sama dengan 0, minus 2-nya pindah ke kanan, berarti X sama dengan 2. Sehingga nilai penyelesaiannya atau nilai X-nya adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Contoh soal yang keempat, di sini bentuk persamaan kuadratnya itu nggak ada C-nya. Kalau ini gampang, ini tinggal X-nya yang dikeluarin gini. Nah, ini kan X kuadrat udah keluar 1, berarti di dalamnya tinggal X aja. Nah, di sini ada 9X, X-nya udah keluar, berarti di dalam tinggal minus 9. Nah, ini sama dengan 0. Kalau udah berarti langsung ini X sama dengan 0. Gitu. Yang satu lagi kayak tadi, X kurang 9 sama dengan 0, min 9-nya pindah ke kanan, berarti X sama dengan 9. Sehingga penyelesaiannya atau nilai X-nya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 9. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.